bagaimana itu dikristalisasi di Jogja. Jadi seperti Solo itu konsep sebetulnya city-nya hampir sama, Pak. Hanya dia tidak dikristalisasi dalam bentuk materialisasinya itu berbeda dengan Jogja. Nah, Jogja itu seperti yang dikatakan Helen tadi, begitu real, begitu mudah diikuti. Itu keunikannya sudah di sini. Karena kita tidak bisa memisahkan Jogja itu dengan Jawa. Itu sudah hampir pasti orang akarnya itu Jawa. Jogja baru ada kan dalam tanda petik itu seperti Indonesia. Apakah Indonesia itu ada tahun 1945? Ya kan enggak, saya sama seperti Yogyakarta apa Yogyakarta itu pemikiran sebenarnya ya ini kebiasaan aja Pak, dulu diganti J, J, Y, ya itu ya itu yang penting Pak. Jadi ya, kemudian pertanyaan yang lain adalah siapa yang bertanggung jawab menampung ini? Ya ini sementara kita meluncurkan gagasan City of Philosophy itu dengan harapan bahwa ini nanti akan kemudian secara lebih formal akan dibuatkan lembaga atau semacam panitia yang mempersiapkan ini. Dan bagaimanapun juga kalau menurut prosedur tidak mungkin kita berdiri sendiri karena itu nanti harus melalui pusat Jakarta, mau tidak mau, karena UNESCO hanya menerima itu dari state party. Artinya state party itu negara, nah, bukan negara yujo. Ini terpaksa harus dilaksanakan. Oleh karena itu saya sudah membayangkan bahwa antrinya itu mungkin banyak. Tetapi harus ada panitianya Pak untuk menyiapkan ini. Dan itu yang akan mengikuti ketika nanti visitasi UNESCO dan sebagainya, dia yang harus menjelaskan. Dan selain itu menyiapkan masyarakat. Jadi tidak seperti Bali nanti 1 tahun dideklar, dia sudah ditegur. Misalnya seperti itu. Ya. Ya. Ya, saya kira mungkin itu yang saya akan sedikit menambahi apa strategi dibalik Jogja bukan kota. Kita ini masuk era liberalisasi. Yang paling cepat liberalisasi adalah sandal atau tekstil. Dan untuk hal itu, message-nya yang kita cari nanti, supaya kita bisa merekomendasi bahwa batik itu bukan manufacturing proses, sehingga tidak tunduk terhadap kesepakatan sampai bikin. Kalau di batik itu sudah terbukti dan kita nyatakan sebagai home industry atau pro arts, itu memungkinkan kita di tingkat apapun ada proteksi. Nah, nanti menghadapi masyarakat ASEAN kita juga punya regulasinya dan diadopsi atau yang itu yang hari hukum internasional. WTO kan mengizinkan yang berkekuatan untuk melakukan semacam proteksi pasar turis kita. Ya. Terakhir saya mau jawab ke Mbak tadi saya kalau dari Indonesia saya cuma cepat aja karena udah puasa. Di Paris itu jadi pusaka itu kota pusaka, maksudnya heritage itu dikuasai pemerintah sama. Jadi Menteri Kebudayaan dan Komunikasi ada sama juga Kebudayaan dan Komunikasi. Mereka itu punya inventaris general seluruh Prancis itu gedung-gedung dan label-labelnya sudah diinventaris semua. Lalu di tingkat kota itu memang ada municipality Jawa juga dengan Direktorat Heritage dan Arsitektur namanya DPA. Kalau tentang social impact, sebetulnya social impact-nya ya ada beberapa. Saya memang bukan ahlinya ya, saya cuma bisa lihat pertama yang saya bilang tadi itu impact-nya baik, lihat keamanan, kebersihan, kecantikan itu juga penting disebut karena kalau setiap hari berlewat ke tempat-tempat itu memang enak untuk dinikmati.
Tapi memang negatifnya itu harga naik ya, seperti saya bilang. Masalah Paris itu beda sama Jogja. Paris itu dilingkari ya, atau dilingkungi ring road yang di luarnya itu sudah beda ceritanya. Jadi sangat ruangnya sangat sempit. Paris itu adalah kota yang salah satu kota yang paling padat ya di dunia. Itu kurang dipahami orang, tapi betul-betul salah satu yang paling padat di dunia. Jadi betul-betul kami punya masalah ruang untuk semuanya, dan bahwa Paris sekarang jadi kota pusaka itu tidak membantu masalah ruang ya. Jadi sekarang tiap tahun itu ada muncul di koran bahwa ada mahasiswa atau orang yang sebetulnya punya kerjaan tapi yang tidak mampu untuk tinggal di satu apartemen di Paris. Jadi mereka ya ada beberapa seperti itu tiap tahun yang tinggal di tempat-tempat squatters atau di jalanan gitu. Tapi ya beda sekali dengan Yogyakarta, memang tidak punya masalah ruang kalau masalah ya. Punya tidak seperti Paris. Maksudnya tidak sepadan itu. Ini sedikit semua, sedikit ya. Silakan. Ini Pak Bobi terakhir. Ya, nah ini tadi ada yang belum terjawab, metafisik Pak. Nah itu saya terus terang tidak bisa menjawab secara akademis karena belum ada penelitian. Apa? Ya, itu maksud saya belum mempelajari itu, jadi saya tidak bisa menjawab. Tetapi kemungkinan logikanya, kalau daerah vulkanis di bawahnya itu banyak itu. Dulunya ada magma yang mengandung banyak unsur logam, itu bisa jadi loh. Itu hanya masalahnya apakah itu akan berpengaruh atau tidak itu. Nah ini hanya belum diteliti Pak. Kemungkinannya ya elektromagnetisnya bisa. Ini wilayahnya bukan kemudian untuk trail Pak, dan tadi pertanyaan yang awal tadi, trail itu juga kita itu Pak. Oleh karena itu kita mengusulkan seperti buku itu kemudian diberi penanda untuk menjelaskan konsep itu nanti. Di beberapa tempat nanti akan diberi tempat penanda seperti itu sehingga orang yang bisa trail tadi kalau oh iya sama Pak ya, betul. Ya, jadi itu nanti hanya bentuk wujudnya belum tahu, tapi konsepnya itu memang toponim dan sebagainya kita beri. Ya, seperti gamelan juga. Ya, saya kira Pak itu. Bobi? Istilah. Oh iya. Pak, kalau istilah, kalau untuk good heritage hanya karena nanti akan dosennya dalam bahasa Inggris tidak mempermasalahkan warisan atau pusaka. Kalau terjemahan di sini itu bebas Pak, karena saya tidak menggunakan. Saya kedua-duanya warisan dan pusaka tergantung konteksnya. Ya, terima kasih. Ada yang mau tambahkan Pak Bobi? Nanti Pak Hairi. Saya sedikit aja soal istilah. Kebetulan ada beberapa kali bekerjasama dengan pemerintah. Itu dihapus terus pusakanya. Nah, betul. Nah, jadi saya malah disindir begini ya. Wah, BPPI ya katanya gitu kan. Saya diam aja ini terserah, pokoknya laporannya begini. Karena menggunakan pusaka itu. Nah, kita diganti warisan, yang lain tidak ada. Karena dokumen itu membutuhkan yang di Undang-Undang Cagar Budaya, dokumen formal itu menggunakan warisan dan cagar. Nah itu aja. Ya silakan. Ya diselesaikan oleh salah satu tim nasional. Bukan penting-penting aja. Yang berdua ini. Enggak, saya masih penasaran pada mengenai rumah grand design itu ada. Saya dengar perlu nakoda ya. Karena desainer itu transfer bukan. Tadi Pak Daud cerita mulai sisi filosofi, sayangnya Budi sudah. Sekarang baru direvisi Pak Dendi RTRB di Jakarta. Kawasan Malioboro sudah disayembarakan, tapi tidak jelas apakah hasil sayembara itu menjadi
Suwanto. pada saat yang sama Enggak, yang mana? Kota Madia sudah terbuka dengan ratusan parkir Bu, sepeda motor mau ditumpuk 4-3 lantai di utara Tugu. Ono tau ono. Pelabuhan parkir baru di desain. Depan pasar pavingnya mau dijubili Kota Madia mau diganti batu. Rambutan nggak karuan. Itu aja. Cukup mengerikan. Benar, untuk beli saja. Ayo sembuh, Jadi pokoknya lebih luas. nggak karuan dan tidak ada DRJ-nya. Maaf, Burani kalau Burani kepala dinas. Burani saja kepala dinas PUSDM itu ya gemes karo Kota Madia, provinsi karo kota lalu bilang, sing istimewa ini provinsi, sing duit provinsi. Nek ora manut ada sebagainya. Jadi mengerikan di situasinya akhir-akhir ini di mana sangat fragmented, kita pun fragmented. Ya. Pak Daud bantu Dinas Kebudayaan, Bu Sita bantu PUSDM, aku bantu Nasional ini. Jadi dokumennya macam-macam, yang bikin Perda Tata Ruang Mas Refli, aku komentari kalau ngerindiki, jadi nggak karuan. Termasuk teman-teman perguruan tinggi juga segmented, fragmented, melu rono, melu ini, tergantung proyeknya nanti. Jadi ini bahaya menurut saya, sehingga mari kita bersama-sama, saya dengan istilahnya Pak Emil itu selling while building the good. Jadi harus ada nakodanya. Atau ya, kalau di dalam planning itu planning as we proceed, sambil merencanakan desainnya, tapi harus ada seseorang yang seharusnya memperdaes yang 7-6 kerja, tidak saling ingok-ingok. Makanya saya katakan perdaes tata ruang nggak usah di carry saja lah, tata ruang nanti terakhirlah setelah yang budaya yang lebih penting lagi ya. Itu aja sudah. Baik, jadi sudah buka ini kelihatannya. Saya tidak akan membuat sebuah kesimpulan, tetapi ada PR cukup banyak bahwa kita untuk tingkat dunia itu perlu banyak sekali arsip-arsip, khususnya dengan filosofi dan sebagainya itu terbukukan dan baku. Dan ya kembali kita bicara tentang arsip, kita perlu ada pendapat masyarakat, kita harus tahu itu perilakunya juga bagaimana mengendalikannya, dan kita masih akan ada beberapa seri dari Saresehan kita tentang pariwisata, tentang kebencanaan, dan tadi ada Pak juga Pak Gagio. Dan terakhir terkait dengan jerigen, ini memang sangat perlu sekali. Ketika, nah ini saya ilustrasi bukan kampanye, saya wawancara wali kota Solo. Saya tanya bagaimana Anda mengelola kota Solo itu? Ini yang dulu wali kotanya, bukan yang sekarang. Beliau mengatakan, sistem yang saya gunakan adalah sistem keroyokan. Saya kelola itu semua SKPD, dan dirigennya, dia mengatakan dirigennya adalah saya. Ini jelas sih. Nah sekarang di Jogja mau siapa? Ini juga satu hal yang bedanya dengan Solo. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tidak akan kita teruskan, tapi nanti kalau akan berbincang masih bisa di sini. Kami mengharapkan besok kita akan bertemu lagi dalam seri-seri Sarasian yang lebih lanjut. Dan selamat berbuka puasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.